Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrik Sada, NIM 1218060 dari kelas E, studi Fatwa DSN kelas E. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak Khalil Said MHI mengenai poin fatwa DSN MUI tentang produk perbankan syariah. Sebelumnya saya akan sedikit menyinggung mengenai fatwa DSN MUI. Lembaga fatwa di Indonesia adalah MUI. Dan kemudian untuk menjawab perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, maka dibentuklah Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tahun 1998 yang bertugas untuk memberikan solusi atau menjawab seluruh kasus yang memerlukan fatwa dalam bidang keuangan syariah di Indonesia. Dengan demikian, struktur hierarki DSN di bawah MUI, dan MUI merupakan lembaga independen yang tidak berafiliasi kepada pemerintah. Sejak berdirinya hingga tahun 2017, DSN MUI di Indonesia, Dewan Syariah Nasional, telah mengeluarkan sebanyak 116 fatwa yang berkaitan dengan operasional lembaga keuangan syariah, bank dan non-bank. Dengan rincian sebagai berikut, data menunjukkan fatwa DSN MUI terbanyak dikeluarkan pada tahun 2000 dan tahun 2002 sebanyak masing-masing 18 fatwa. Di makalah sudah ada, dan di sini dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan beberapa poin-poin saja. Dan dari penjelasan yang sudah ada di makalah, terlihat bahwa fatwa menjalankan tugasnya sebagai jawaban terhadap permasalahan yang ada. Selanjutnya, fatwa merespon beberapa produk yang dapat dikatakan pada bank syariah untuk syariah compliance. Produk-produk yang ditawarkan memiliki aturan secara syariah, walaupun pada praktik belum maksimal. Di samping itu, melihat fatwa yang jumlahnya jauh di atas rata-rata pada tahun 2000 dan 2002, secara jelas bahwa fatwa seakan mencari celah untuk menyesuaikan diri terhadap produk dan jasa bank syariah. Kemudian untuk produk perbankan syariah. Produk perbankan syariah di dalamnya terdapat perhimpunan dana, pembiayaan, dan jasa. Untuk perhimpunan dana, dalamnya terdapat mudharabah dan wadiah. Prinsip mudharabah, pemilik modal memperoleh imbalan bagi hasil. Untuk wadiah, tidak mendapatkan imbalan dari pihak perbankan syariah berupa bonus atau dengan kebijakan perbankan dengan tidak ada perjanjian sebelumnya. Prinsip wadiah merupakan sebuah titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembangkan kapan saja dan dikembalikan kapan saja. Dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Prinsip wadiah dibagi menjadi dua, yaitu wadiah yad amanah, diartikan sebagai penitip tidak memberikan wewenang untuk memanfaatkan barang yang dititipkan kepada penitip. Selanjutnya adalah wadiah yad domah. Berarti ada wadiah yad amanah dan ada wadiah yad domah, yaitu kebalikan dari wadiah yad amanah, di mana pemilik yaitu penerima penitipan memiliki wewenang untuk memanfaatkan barang titipan tanpa ada kewajiban untuk memberikan imbalan kepada penitip dan tetap dapat diambil kapan saja. Untuk selanjutnya yaitu mudharabah, perhimpunan dana. Selanjutnya yaitu mudharabah yang dapat digunakan oleh bank syariah adalah dengan menggunakan prinsip mudharabah. Mudharabah adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu pemilik modal, sohibul mal, dan pengelola, mudharib, dengan prinsip profit and loss sharing. Pihak pertama menyediakan modal, sedangkan pihak kedua menyediakan skill dan tenaga. Hasil dari kegiatan usaha yang dilakukan dibagi sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama di awal. Mudharabah secara teoritis ada dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah pada sisi perhimpunan dana telah tercakupi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
dan dirinci pada Undang-Undang 21 tahun 2008. Sebagai dasar legal formal operasional dan peluncuran produk bank syariah, kemudian dalam rangka kepatuhan syariah, seluruh produk perhimpunan telah dinaungi oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Untuk produk perbankan syariah selanjutnya yaitu pembiayaan dan jasa. Untuk pembiayaan dan jasa, dalamnya terdapat di sini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, prinsip jual beli, dalamnya ada murabahah, salam, dan istisna. Kemudian prinsip bagi hasil, ada mudharabah dan musyarakah. Dan untuk ujrah atau upah, dalamnya terdapat ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik dan ijarah berlanjut multi atau multi jasa. Murabahah pada bank syariah dapat bentuk pembelian barang, pembelian kendaraan bermotor, rumah, dan dapat juga masuk ke dalam skema multi jasa, serta dapat juga berbentuk renovasi rumah. Untuk akad salam dan salam paralel, akad salam dalamnya ada akad salam dan salam paralel. Akad salam adalah pembelian suatu barang dengan pembayaran di muka atau segera dan barangnya diserahkan kemudian dengan syarat dan spesifikasi yang telah disepakati di muka. Sedangkan salam paralel ada akad yang dilakukan secara simultan. Salam dan salam paralel juga dituliskan dalam Fatwa TSN MUI tahun 2000 tentang akad salam. Untuk selanjutnya istisna dan istisna paralel. Istisna adalah akad kontrak antara penjual dan pembeli dalam pembuatan suatu barang dengan spesifikasi yang telah dijelaskan di awal dan kedua belah pihak bersepakat tentang metode pembayaran baik di muka maupun di akhir. Mekanisme kepatuhan syariah pada skema jual beli istisna termaktub pada Fatwa TSN MUI nomor 6 tahun 2000 tentang jual beli istisna. Prinsip ujroh yaitu ijarah. Prinsip ujroh yaitu dalamnya ada ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT dan multi jasa. Ijarah adalah sewa menyewa oleh kedua belah pihak atas objek tertentu yang disediakan oleh pihak pertama dan pihak kedua membayar jumlah uang tertentu sebagai imbalan pemindahan manfaat objek sewa. Sedangkan ijarah muntahiyah bitamlik adalah sewa menyewa yang berakhir kepemilikan. Bila pembayaran sewa telah sampai waktu, maka barang tersebut menjadi milik si penyewa. Untuk selanjutnya adalah akad kontrak dengan model investasi yaitu mudharabah dan musyarakah yang aplikasi dalam bank syariah. Juga jelaskan ketentuan dan syaratnya pada Fatwa TSN MUI. Selanjutnya adalah produk jasa layanan yang ada di bank syariah yaitu wakalah, ada wakalah, kafalah, sarf, hiwalah, rahan, letter of credit syariah, dan kartu pembayaran credit card. Dalam rangka acuan kepatuhan syariah dalam menjalankan produk jasa dan layanan, bank syariah telah terakomodir dengan Fatwa TSN MUI yang telah dikeluarkan secara bertahap. Dengan demikian, nasabah memiliki kenyamanan untuk bertransaksi perbankan syariah. Jadi dapat disimpulkan bahwa tadi produk perbankan syariah itu ada 3. Yang pertama perhimpunan dana, pembiayaan, dan jasa. Perhimpunan dana meliputi mudharabah dan wadiah. Untuk pembiayaan dan jasa dalamnya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama prinsip jual beli, lalu murabahah, salam, dan istisna. Untuk prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah, dan untuk ujrah atau upah dalamnya terdapat ijarah dan IMPT, dan juga ijarah muntahiyah bitamlik atau multi jasa. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk sedikit lebih memahamkan makalah yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.